Bayangkan sebuah negeri yang tanahnya begitu subur, hingga tongkat kayu yang ditancapkan pun bisa tumbuh menjadi tanaman. Sebuah negeri yang garis pantainya terpanjang di dunia, namun garamnya harus didatangkan dari negeri seberang. Sebuah negeri di mana nasi adalah jantung kehidupan, tapi jutaan ton berasnya harus menyeberangi samudra hanya untuk mengisi piring-piring rakyatnya. Selamat datang di Trap Impor Pangan, sebuah lingkaran setan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah kita memang tidak mampu memberi makan diri sendiri, ataukah kita sedang dipaksa untuk terus membeli? Selama berdekade-dekade, narasi swasembada pangan selalu menjadi jualan manis dalam setiap kampanye politik. Kita dijanjikan kedaulatan, kita dijanjikan kemandirian. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Data menunjukkan ketergantungan kita pada impor justru makin menggila. Dari kedelai untuk tempe kita, hingga gandum untuk mie instan favorit kita. Ada sesuatu yang salah dalam sistem ini. Ada sebuah perangkap yang dirancang begitu rapi, sehingga keluar darinya tampak seperti misi yang mustahil. Hari ini, kita akan membedah anatomi kegagalan pangan ini. Kita tidak hanya akan bicara soal petani yang makin tua atau lahan yang berubah menjadi beton. Kita akan masuk ke dalam labirin kebijakan, permainan kartel yang mengerikan, hingga tekanan geopolitik global yang membuat meja makan Anda menjadi medan tempur ekonomi. Siapa yang sebenarnya memegang kendali atas apa yang kita makan? Dan siapa yang paling diuntungkan ketika kapal-kapal pengangkut pangan itu merapat di pelabuhan kita? Warisan luka, dari tanam paksa ke ketergantungan. Untuk memahami kenapa kita sulit swasembada sekarang, kita harus kembali ke ratusan tahun lalu. Penjajah tidak datang ke sini untuk membuat kita mandiri. Mereka datang untuk menjadikan tanah ini sebagai perkebunan raksasa bagi pasar Eropa. Pola pikir ini ternyata tidak benar-benar pergi saat bendera merah putih berkibar. Struktur agraria kita dirancang untuk ekspor komoditas seperti sawit dan karet, bukan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal seperti padi, jagung, atau umbi-umbian. Kita mewarisi mentalitas ekonomi ekstraktif. Pemerintah lagi fokus pada tanaman yang bisa menghasilkan devisa cepat daripada membangun infrastruktur pangan yang fundamental. Akibatnya, sektor pangan pokok dianaktirikan, irigasi yang rusak, riset benih yang minim dana, hingga konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri adalah konsekuensi dari prioritas yang salah arah sejak awal pembangunan nasional kita. Dahulu, kita punya keberagaman pangan yang luar biasa. Maluku punya sagu, NTT punya jagung, Papua punya ubi. Namun ada sebuah proyek besar yang menyeregamkan lidah kita semua menjadi lidah beras. Nasionalisasi beras ini memang terlihat seperti kemajuan, namun sebenarnya adalah awal dari kerentanan. Ketika seluruh bangsa bergantung pada satu jenis karbohidrat, maka saat produksi lokal goyah, impor menjadi satu-satunya jalan keluar yang terlihat logis. Mitos swasembada dan realitas statistik. Kita sering mendengar klaim bahwa Indonesia pernah mencapai swasembada di tahun 1984. Itu adalah momen kebanggaan nasional, sebuah medali emas dari FAO. Namun banyak pakar menyebut itu hanyalah swasembada semu yang dipaksakan lewat subsidi besar-besaran dan penggunaan bahan kimia secara masif yang merusak tanah dalam jangka panjang. Begitu subsidi dicabut dan tanah mulai jenuh, produksi melambat, sementara populasi penduduk terus meledak. Coba lihat angka-angkanya. Setiap tahun, kita kehilangan ratusan ribu hektar lahan produktif. Anak-anak petani lebih memilih merantau ke kota menjadi buruh pabrik daripada berlumpur di sawah yang tidak menjanjikan masa depan. Rata-rata usia petani kita sekarang di atas 45 tahun. Kita sedang menuju krisis regenerasi. Jika tidak ada orang yang mau menanam, maka pilihan kita hanya dua, kelaparan atau impor. Dan bagi para pengambil kebijakan, impor selalu menjadi jalur yang paling instan dan minim resiko politik jangka pendek. Namun, di balik angka-angka impor yang terlihat seperti solusi darurat tersebut, tersimpan margin keuntungan yang sangat besar. Disinilah kita mulai mencium bau amis permainan para pemburu rente. Impor bukan lagi soal memenuhi kekurangan, tapi sudah menjadi komoditas bisnis yang sangat menggiurkan bagi segelintir elit yang memiliki akses ke lisensi dan kuota. Anatomi mafia pangan. Siapa yang pegang remote control? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa saat panen raya tiba, harga di tingkat petani justru anjlok, tapi harga di pasar tetap tinggi?
Atau mengapa tiba-tiba ada kelangkaan bawang putih atau kedelai secara serentak di seluruh negeri? Jawabannya bukan sekadar hukum permintaan dan penawaran, supply and demand. Jawabannya ada pada rantai distribusi yang dikuasai oleh segelintir orang yang sering kita sebut sebagai kartel pangan. Kartel ini bekerja dengan sangat rapi. Mereka bukan hanya pedagang besar, tapi juga memiliki akses ke lingkaran pengambil kebijakan. Modusnya klasik, mereka menahan stok untuk menciptakan kelangkaan buatan di pasar. Saat harga melambung tinggi dan rakyat mulai menjerit, pemerintah akan merasa terdesak untuk mengeluarkan izin impor darurat. Di titik inilah, para pemburu rantai ini tersenyum lebar. Mereka mendapatkan kuota impor, membeli dengan harga murah dari pasar global, dan menjualnya dengan harga tinggi di pasar domestik. Keuntungan dari selisih harga ini sangat fantastis. Bayangkan, selisih 1.000 atau 2.000 rupiah saja per kilogram, jika dikalikan dengan jutaan ton impor, hasilnya adalah triliunan rupiah uang yang menguap dari kantong rakyat jelata ke brankas para taipan. Inilah alasan mengapa swasembada sulit tercapai, karena bagi sebagian orang yang sangat berkuasa, Indonesia yang mandiri pangan adalah kabar buruk bagi bisnis mereka. Jebakan middleman dan nasib petani yang terjepit. Di ujung paling bawah rantai ini ada petani kita, pahlawan tanpa tanda jasa yang hidupnya kian merana. Petani Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Lahan sesempit itu tidak cukup untuk menghidupi sebuah keluarga dengan layak. Namun, penderitaan mereka bukan hanya soal luas lahan. Mereka terjepit dalam sistem tengkulak yang mencekik. Seorang petani seringkali harus meminjam modal dari tengkulak untuk membeli pupuk dan benih yang harganya terus naik. Sebagai imbalannya, mereka dipaksa menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut dengan harga yang ditentukan sepihak. Petani tidak punya daya tawar, mereka tidak punya gudang penyimpanan atau teknologi pasca panen yang memadai. Jika mereka tidak menjual sekarang, hasil panen mereka akan busuk. Ironisnya, saat petani berusaha meningkatkan produktivitas, pemerintah seringkali tidak mampu menjaga stabilitas harga. Kebijakan impor seringkali salah waktu, masuk ke pelabuhan tepat saat petani lokal sedang panen raya. Hasilnya, harga gabah lokal hancur, petani merugi, terlilit utang, dan akhirnya menjual lahan mereka untuk dijadikan perumahan. Inilah siklus penghancuran agraris yang sistematis. Tekanan global dan perjanjian internasional. Namun, jangan hanya menyalahkan mafia dalam negeri. Kita juga harus melihat peta yang lebih besar, tekanan geopolitik global. Indonesia adalah anggota WTO, World Trade Organization, dan berbagai perjanjian perdagangan bebas lainnya. Dalam dunia globalisasi, konsep melindungi petani lokal seringkali dianggap sebagai hambatan perdagangan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Australia memberikan subsidi yang sangat besar kepada petani mereka, seringkali dalam bentuk teknologi canggih dan bantuan tunai langsung. Akibatnya, produk pangan mereka bisa diproduksi dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk petani lokal kita yang masih menggunakan cara manual. Ketika produk murah ini masuk ke pasar kita, petani lokal kita yang tanpa subsidi memadai dipaksa bertarung di ring yang tidak seimbang. Kita terjebak dalam dilema. Jika kita menutup keran impor untuk melindungi petani, kita terancam sanksi internasional atau harga pangan di pasar akan meledak dan memicu inflasi. Jika kita membuka keran selebar-lebarnya, petani kita akan mati perlahan. Pemerintah seringkali memilih jalan tengah yang tidak menyelesaikan masalah, tetap membuka impor sambil terus berpidato tentang kedaulatan pangan. Sebuah retorika yang terdengar hampa di telinga para petani yang gagal bayar utang. Perang data, senjata untuk melegalkan impor. Dalam dunia kebijakan, data adalah segalanya. Namun di Indonesia, data pangan seringkali menjadi misteri yang lebih rumit daripada soal matematika manapun. Kita sering melihat pemandangan aneh. Kementerian Pertanian mengklaim kita sedang surplus beras jutaan ton, sementara di saat yang hampir bersamaan, Kementerian Perdagangan mengumumkan rencana impor darurat karena stok di gudang menipis. Bagaimana mungkin dua lembaga negara memiliki angka yang berbeda jauh untuk perut rakyat yang sama? Simpang siur data ini bukan sekedar masalah administrasi atau koordinasi yang buruk. Bagi para pengamat, ini adalah celah yang sengaja diciptakan.
Ketika data produksi lokal dibuat terlihat samar atau tidak akurat, maka keputusan untuk impor menjadi mudah untuk dijustifikasi. Demi menjaga stok nasional atau mencegah gejolak harga adalah alasan-alasan sakti yang selalu dikeluarkan untuk membuka gerbang impor, terlepas dari apakah di lapangan petani sebenarnya sedang melimpah hasil panennya. Kekacauan data ini merugikan semua orang kecuali mereka yang memegang lisensi impor. Tanpa data tunggal yang akurat, kebijakan yang diambil seperti menembak dalam gelap. Petani tidak tahu kapan harus menanam, pedagang kecil tidak tahu kapan harga akan stabil, dan rakyat dipaksa menanggung harga pangan yang fluktuatif hanya karena ego sektoral atau, lebih buruk lagi, karena adanya pesanan angka dari para pemburu rente. Krisis iklim, ancaman nyata di depan mata. Di tengah karut-marut politik pangan, alam tidak tinggal diam. Perubahan iklim bukan lagi sekedar dongeng ilmuwan, ia sudah mengetuk pintu dapur kita. Pola hujan yang tak lagi menentu membuat kalender tanam tradisional yang diwariskan turun-temurun menjadi tidak relevan. Fenomena El Nino yang membawa kekeringan panjang dan La Nina yang membawa banjir bandang kini datang lebih sering dan lebih destruktif. Masalahnya, infrastruktur pertanian kita belum siap menghadapi ekstremitas ini. Bendungan-bendungan kita banyak yang mengalami pendangkalan dan sistem irigasi primer banyak yang rusak. Saat kekeringan melanda, petani kita hanya bisa pasrah melihat tanamannya layu. Saat banjir datang, mereka hanya bisa menonton modal yang mereka pinjam dari bank tenggelam bersama lumpur. Gagal panen massal kini menjadi ancaman tahunan yang kian nyata. Ketergantungan kita pada impor membuat posisi kita kian rapuh dalam menghadapi krisis iklim global. Mengapa? Karena saat Indonesia mengalami gagal panen, negara pengekspor seperti Vietnam, Thailand, atau India kemungkinan besar juga mengalami hal yang sama. Dalam situasi krisis global, negara-negara tersebut pasti akan mengutamakan perut rakyat mereka sendiri dan menghentikan ekspor. Jika itu terjadi, seberapa banyak pun uang yang kita miliki, kita tidak akan bisa membeli makanan yang tidak ada di pasar. Gandum dan ketergantungan lidah baru. Ada satu perangkap lain yang jarang disadari, ketergantungan kita pada komoditas yang bahkan tidak bisa tumbuh di tanah kita, yaitu gandum. Indonesia adalah salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia. Coba lihat lemari makan Anda. Mie instan, roti, biskuit, hingga gorengan, semuanya berbahan dasar terigu. Kita telah mengalami pergeseran pola makan yang sangat drastis dalam 3 dekade terakhir. Gandum telah menjadi kebutuhan pokok kedua setelah beras. Masalahnya, gandum 100% adalah produk impor. Kita tidak punya satu jengkal pun kebun gandum yang produktif karena iklim tropis kita. Ini adalah bentuk kerentanan pangan yang sangat berbahaya. Ketika terjadi konflik geopolitik seperti Perang Rusia-Ukraina, 2 raksasa eksportir gandum dunia, harga mie instan dan roti di warung pojok desa kita langsung merangkak naik. Kita telah dijajah secara selera. Industri pangan raksasa telah berhasil mengubah budaya makan kita melalui iklan dan ketersediaan yang masif, sehingga pangan lokal seperti singkong, sagu, dan jagung dianggap sebagai makanan kelas bawah atau makanan masa lalu. Selama kita tidak bisa lepas dari ketergantungan gandum, selama itu pula kedaulatan pangan kita hanyalah sebuah mimpi di siang bolong. Food estate, solusi atau masalah baru. Sebagai jawaban atas ancaman krisis pangan, pemerintah meluncurkan proyek ambisius yang disebut Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional. Logikanya sederhana. Jika lahan petani kecil terus menyusut, mengapa kita tidak membuka lahan raksasa di Kalimantan, Sumatera, atau Papua dan mengelolanya secara industri? Namun dalam perjalanannya, proyek ini justru memicu perdebatan panas antara kebutuhan perut dan kelestarian lingkungan. Banyak kritik muncul karena proyek ini dianggap mengulangi kesalahan masa lalu, seperti proyek lahan gambut 1 juta hektar di era Orde Baru yang berakhir gagal total. Membuka hutan untuk dijadikan sawah tidak semudah membalikan telapak tangan. Tanah hutan, terutama lahan gambut, memiliki tingkat keasaman yang tinggi dan nutrisi yang berbeda dengan tanah di Jawa. Alih-alih menghasilkan padi yang melimpah, banyak lahan food estate yang justru terbengkalai, meninggalkan luka lingkungan berupa hutan yang gundul dan ancaman kebakaran hutan yang lebih besar.
Selain itu, kritikus menyoroti bahwa food estate lebih condong ke arah korporatisasi pertanian daripada pemberdayaan petani. Proyek ini seringkali melibatkan perusahaan besar sebagai pengelola, sementara masyarakat lokal dan masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah ulayat mereka. Jika tujuannya adalah swasembada, pertanyaannya tetap sama. Untuk siapa pangan ini diproduksi? Untuk rakyat dengan harga murah, atau untuk komoditas industri yang keuntungannya kembali mengalir ke segelintir pemegang saham? Teknologi agrikultur tertinggal di era digital. Di saat dunia sedang membicarakan smart farming, sensor tanah berbasis AI, dan penggunaan drone untuk pemupukan presisi, mayoritas petani Indonesia masih menggunakan cangkul dan bergantung pada insting cuaca yang kian tak menentu. Kita sedang mengalami kesenjangan teknologi yang luar biasa. Teknologi pertanian kita seolah berhenti berinovasi sejak era revolusi hijau tahun 70-an. Bukannya kita tidak punya orang pintar, kampus-kampus pertanian kita melahirkan ribuan sarjana setiap tahun. Namun, kemana mereka pergi? Sebagian besar justru berakhir bekerja di bank atau perusahaan startup di kota besar karena sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan secara finansial. Hasil riset benih unggul dan teknologi pasca panen seringkali hanya berakhir di perpustakaan atau laboratorium tanpa pernah benar-benar sampai ke tangan petani di pelosok desa. Tanpa sentuhan teknologi, biaya produksi pangan kita akan tetap mahal. Sebagai contoh, biaya untuk menghasilkan 1 kilogram beras di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di Vietnam atau Thailand. Inilah yang membuat produk lokal kita kalah bersaing di pasar. Jika kita ingin keluar dari jebakan impor, kita harus memodernisasi cara kita bertani. Bukan hanya soal mesin, tapi soal membangun ekosistem digital dari hulu ke hilir yang transparan, sehingga rantai distribusi yang panjang dan gelap bisa dipangkas. Logistik, mahalnya mengirim pangan di negeri kepulauan. Ada sebuah ironi yang menyakitkan. Seringkali lebih murah mengirim 1 ton jeruk dari Tiongkok ke Jakarta daripada mengirim jeruk dari Medan ke Jakarta. Masalah utama kita bukan hanya soal menanam, tapi bagaimana membawa hasil panen itu ke atas piring konsumen. Sebagai negara kepulauan, biaya logistik kita adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Pelabuhan yang tidak efisien, pungutan liar di sepanjang jalan raya, hingga minimnya armada kapal khusus pengangkut pangan seperti kapal ternak atau kapal pendingin, membuat harga pangan melambung tinggi saat sampai di kota besar. Masalah logistik ini memberikan keuntungan bagi pangan impor. Barang impor datang dalam volume raksasa, masuk melalui pelabuhan besar dan langsung didistribusikan ke pusat-pusat konsumsi dengan biaya yang lebih kompetitif. Selama konektivitas antar pulau kita belum diperbaiki secara fundamental, swasembada akan tetap menjadi slogan. Kita bisa saja panen raya di satu daerah, namun di daerah lain rakyat menjerit karena harga mahal, sementara hasil panen di daerah surplus tadi justru membusuk karena tidak ada sarana transportasi yang memadai atau harganya tidak masuk akal setelah ditambah ongkos kirim. Budaya konsumsi dan gengsi pangan lokal. Masalah pangan bukan hanya soal ladang dan kebijakan, tapi juga soal apa yang ada di kepala kita. Selama berdekade-dekad, kita telah dikondisikan secara sosial untuk memandang rendah pangan lokal non-beras. Singkong, ubi, talas, dan sagu seringkali dicap sebagai makanan orang miskin atau makanan masa sulit. Ada semacam gengsi sosial yang melekat pada nasi putih yang bersih dan produk gandum olahan seperti roti atau pasta. Pergeseran budaya makan ini adalah kemenangan besar bagi industri pangan global. Ketika sebuah bangsa merasa malu mengonsumsi kekayaan alamnya sendiri, maka bangsa tersebut sedang menyerahkan kedaulatannya secara sukarela. Kita lupa bahwa nenek moyang kita bertahan hidup dan membangun peradaban besar di Nusantara ini justru karena keberagaman pangan tersebut. Sekarang, ketika lidah kita sudah diseragamkan, kita menjadi sangat rentan. Jika harga beras naik sedikit saja, stabilitas nasional langsung terancam. Kita perlu melakukan dekolonisasi lidah. Menghargai kembali sorghum, jagung lokal, dan umbi-umbian bukan berarti kita mundur ke masa lalu. Justru itu adalah langkah strategis ke masa depan. Di negara-negara maju, panganan kuno seperti ini kini dicari karena nilai gizinya yang tinggi dan indeks glikemiknya yang rendah. Ironisnya, kita justru membuangnya demi mengejar gaya hidup instan yang didikte oleh pasar global. Skenario masa depan jika kita terus bergantung pada impor. Mari kita bicara jujur, apa yang terjadi jika kita terus berada dalam jebakan ini?
Bayangkan 10 atau 20 tahun ke depan. Populasi dunia terus bertambah, sementara lahan pertanian global menyusut akibat krisis iklim. Jika Indonesia tetap bergantung pada impor, kita akan sampai pada satu titik di mana uang bukan lagi masalahnya, tapi ketersediaan barangnya yang memang tidak ada. Kedaulatan sebuah bangsa dimulai dari meja makannya. Jika kita tidak bisa memberi makan rakyat kita sendiri tanpa izin dari negara lain atau tanpa bantuan kapal-kapal kargo asing, maka kemerdekaan kita hanyalah di atas kertas. Kita akan mudah didikte secara politik dan ekonomi oleh negara pengekspor. Pangan akan menjadi senjata baru dalam diplomasi internasional, dan kita berada di posisi yang sangat lemah. Lebih jauh lagi, ketergantungan ini akan memperlebar jurang kemiskinan. Ketika harga pangan dunia melonjak, masyarakat kelas bawah adalah yang paling pertama terpukul. Mereka harus menghabiskan lebih dari 70% pendapatan mereka hanya untuk makan. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah bom waktu sosial yang bisa meledak kapan saja dalam bentuk kerusuhan atau instabilitas politik. Lantas, apakah masih ada harapan? Tentu saja. Namun solusinya tidak bisa hanya sekedar bagi-bagi benih gratis atau pidato di televisi. Kita butuh revolusi agraris yang nyata. Pertama, kita harus memutus mata rantai mafia impor dengan sistem digitalisasi pangan yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data tidak boleh lagi menjadi komoditas politik. Data harus menjadi dasar kebijakan yang jujur. Kedua, reforma agraria harus dijalankan dengan serius. Berikan lahan kepada petani muda, dukung mereka dengan akses modal tanpa bunga mencekik, dan sediakan teknologi yang tepat guna. Kita harus menjadikan profesi petani sebagai profesi yang membanggakan dan menjanjikan secara finansial, bukan lagi profesi sisa bagi mereka yang gagal di kota. Ketiga, kita harus mulai berani melakukan diversifikasi pangan secara masif. Pemerintah harus menjadi contoh dengan menyajikan pangan lokal di setiap acara kenegaraan, dan industri harus didorong untuk mengolah bahan baku lokal menjadi produk modern yang menarik minat generasi muda. Kita harus berhenti memuja gandum dan mulai mencintai apa yang tumbuh di bawah kaki kita sendiri. Trap impor pangan ini bukan sebuah takdir. Ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kebijakan yang salah selama bertahun-tahun. Namun setiap kali kita membeli produk lokal, setiap kali kita mendukung petani kecil, dan setiap kali kita menuntut kebijakan pangan yang lebih adil, kita sedang berusaha memutus satu persatu mata rantai perangkap tersebut. Pada akhirnya, pertanyaan siapa yang untung sudah terjawab dengan jelas. Yang untung adalah mereka yang memandang makanan hanya sebagai angka di neraca perdagangan. Namun yang merugi adalah kita semua, bangsa ini dan anak cucu kita nantinya. Sekarang pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan terus menjadi pasar yang pasif atau kembali menjadi bangsa yang berdaulat atas tanah dan perutnya sendiri?